Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadat wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Setelah Nabi Yakub sangat sedih mendengar hal itu, karena kesedihannya itu dia selalu menangis dan matanya menjadi buta. Kita lanjutkan. Nabi Yusuf alaihissalam menjadi budak belian. Tidak berapa lama Yusuf di dalam sumur, ada serombongan kafilah yang hendak mengambil air. Mereka menemukan Yusuf, maka Yusuf dibawa sebagai tawanan dan mereka akan menjualnya di negeri Mesir. Sesampai di Mesir, Yusuf benar-benar dijual sebagai budak. Pembelinya seorang menteri kerajaan bernama Kiftir. Kemudian menteri tersebut menyerahkan Yusuf kepada istrinya yaitu Julaiha. Kiftir dan Julaiha tidak mempunyai anak. Mereka bermaksud menjadikan Yusuf sebagai anak angkatnya. Kini Yusuf hidup di lingkungan istana. Makin lama, makin tampaklah bahwa Yusuf adalah seorang pemuda yang tampan, lagi cerdas. Julaiha kemudian mengangkatnya sebagai kepala pelayan di istana. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Julaiha tergoda ketampanan Yusuf. Sebagai pemuda yang tampan dan ramah, Yusuf telah menarik perhatian Julaiha. Bukan sebagai ibu dan anak, Julaiha tertarik kepada Yusuf karena seseorang wanita layaknya yang suka kepada seorang lelaki dewasa. Pada suatu hari, di saat suaminya pergi, Julaiha mengenakan pakaian yang terbaik. Bau parfum yang tersebar di seluruh tubuhnya. Ia menghampiri Yusuf di kamarnya. Yusuf berdebar kencang saat melihat penampilan Julaiha yang lain dari biasanya. Begitu menyolok dan memukau. Berkata Julaiha kepada Yusuf, "Mari Yusuf, seluruh jiwa dan ragaku kuserahkan kepadamu." Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Yusuf hampir tergoda, namun ia segera ingat kepada Tuhan. Ia pun berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari perbuatan maksiat ini. Bagaimanakah aku akan melakukan perbuatan ini, sedang suamimu adalah tuanku yang telah memuliakan dan berbuat baik kepadaku. Adalah tidak patut jika suatu kebaikan dibalas dengan penghinaan." Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Akan tetapi hati dan pikiran Julaiha telah dikuasai nafsu dan tergoda bujukan iblis. Ia tak menghiraukan peringatan Yusuf. "Yusuf," kata Julaiha sambil menghambur dan merangkul Yusuf erat-erat. "Tidak seorang pun melihat kita. Tidak ada yang mengetahui perbuatan kita." "Allah mengetahuinya," jawab Yusuf sambil berontak melepaskan diri. Buru-buru ia melarikan diri dari dalam kamar. Julaiha mengejar dan berhasil memegang baju belakang Yusuf. Ia berharap Yusuf akan berhenti dan mau melayaninya. Tapi Yusuf terus berlari sehingga bajunya robek di bahagian belakangnya. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Di saat demikian tiba-tiba Kiftir datang. Julaiha segera menghampiri suaminya dan berkata, "Yusuf hendak memaksaku melakukan perbuatan asusila." "Tidak," sahut Yusuf. "Dialah yang memaksa saya untuk melakukan perbuatan keji itu." Terjadilah saling tuduh-menuduh. Di saat demikian datanglah tetangga dekat sekaligus sebagai penengah. Berkata tetangga itu, "Kita lihat saja, jika baju Yusuf robek di bagian depan, berarti dia hendak memaksa Julaiha berbuat asusila. Jika bajunya robek di bagian belakang, itu pertanda Julaiha yang memaksa Yusuf berbuat maksiat." Kiftir memeriksa dan ternyata baju Yusuf robek di bagian belakang. Betapa malu pembesar kerajaan Mesir itu. Ternyata istrinya sendiri
yang telah berbuat salah. Kitfir menghampiri Yusuf dan berkata, rahasiakanlah peristiwa ini, simpan baik-baik, jangan ada orang yang tahu. Dan kamu, Julaiha, mohonlah ampun kepada Tuhanmu atas dosa yang telah kau lakukan. Bertobatlah kepadanya dengan taubat yang sebenar-benarnya. Sadat wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Mereka terpesona walau sudah diusahakan agar tidak bocor. Tapi peristiwa Julaiha dengan anak angkatnya itu akhirnya terdengar juga oleh tetangga kanan kiri. Para wanita baik, ia tua maupun masih muda, sama mempergunjingkannya. Julaiha merasa malu. Dalam hati ia berkata, mereka belum pernah melihat Yusuf karena selama ini Yusuf selalu berada di dalam rumah. Coba andai kata mereka sudah melihatnya, pasti lebih tergila-gila daripada aku. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Pada suatu hari Julaiha mengundang para wanita yang telah mempergunjingkannya. Setiap wanita yang datang diberi buah-buahan dan juga diberi sebilah pisau yang tajam untuk mengupas buah-buahan yang dihidangkan itu. Di saat para wanita itu asik mengupas buah dengan pisau di tangannya, Julaiha memerintahkan pelayan untuk memanggil Yusuf agar berjalan di ruang tamu. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Semua orang terbelalak kagum melihat penampilan Yusuf yang ganteng dan tampan itu. Semua tercengang dan sejenak lupa diri. Inilah pemuda yang kalian gunjingkan. Ternyata kalian juga mengagumi kegantengannya. Sehingga tanpa sadar kalian telah mengupas kulit tangan kalian sendiri, kata Julaiha. Yusuf segera masuk ke dalam. Pada saat itulah para wanita tadi baru tersadar bahwa yang mereka kupas bukan buah yang dipegangnya, tapi tangan mereka sendiri. Darah bercucuran, suasana jadi panik. Dengan tersipu malu, mereka segera kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Namun isu tentang Julaiha dan Yusuf masih terus merebak ke seluruh penjuru. Para wanita masih mempergunjingkannya. Untuk menutupi rasa malunya, maka Kitfir akhirnya memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Hal ini dilakukan secara terpaksa, bahwa walaupun Yusuf benar dan Julaiha yang salah, Yusuf tetap yang dimasukkan ke dalam penjara. Sadat wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Bagaimanakah Yusuf di penjara akan kita lanjutkan pada episode berikutnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.